Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Kurir Tutorial. Kali ini Kurir Tutorial akan berbagi informasi bagaimana cara menggunakan Classroom secara offline, baik untuk siswa maupun mahasiswa. Google Classroom merupakan suatu aplikasi pembelajaran secara online yang aman digunakan. Dengan memanfaatkan Classroom dalam proses pembelajaran, itu sangat membantu guru maupun dosen untuk membagikan materi atau memberikan tugas secara online, baik kepada siswa maupun pada mahasiswa. Dan tentunya membuat proses pembelajaran berjalan secara produktif. Namun, kalau Bapak Ibu sekalian, khususnya adik-adik siswa maupun mahasiswa menggunakan Classroom secara online, tentunya akan berdampak pada peningkatan biaya paket data atau kuota. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan Classroom secara offline atau tanpa internet atau tanpa jaringan. Nah, bagaimana caranya? Sabar, sebelum lanjut jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Klik tombol subscribe itu tidak berbayar dan pencet tombol lonceng sampai lonceng berubah menjadi simbol lonceng berdering. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian atau adik-adik siswa atau mahasiswa, ayo kita mulai. Nah, yang pertama adalah kita buka dulu Google Classroom kita. Jadi kita masuk ke Google, ya silahkan diklik ini, saya menggunakan Google Chrome. Nah, kalau sudah, kita buka Google Classroom kita. Jadi saya gunakan cara cepat, klik di samping gambar akun kita. Kemudian ke bawah, silahkan dicari di bawah Classroom. Kalau sudah, silahkan diklik. Ya, kita coba buat kelas baru. Ya, saya klik ini tambah. Di sini ada dua, gabung ke kelas. Ini untuk siswa atau mahasiswa. Kalau untuk dosen atau guru silahkan buat kelas dulu. Ya, centang. Klik lanjutkan. Kemudian nama kelasnya apa? Saya tulis nama kelasnya adalah tutorial. Kemudian bagian silahkan ditulis. Saya tulis kelas A. Mata pelajaran Classroom, ruangan offline. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tentunya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya klik buat. Nah, ini kalau kita sudah buat kelas, ini sudah ada. Kemudian kelas A, kemudian kode kelas. Jadi inilah nanti akan kita bagikan ke siswa. Nah, sesudah ini, kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengubah gambar ini, silahkan langsung di sini. Kalau misalnya mau masukkan gambar sendiri, pilihan sendiri, silahkan diklik di upload foto. Tapi kalau mau menggunakan gambar atau tema yang di dalam, silahkan dipilih tema. Nah, silahkan dipilih mana yang sesuai yang Bapak Ibu ingin gunakan. Karena tadi saya Classroom, maka saya menggunakan ada basic laptop dan HP. Ya, saya klik ini. Ya, klik pilih tema kelas. Nah, sekarang kita mau buat tugas kelas. Silahkan diklik tugas kelas. Kemudian klik tambah. Kemudian klik tugas. Nah, silahkan di sini ditulis misalnya tugas Classroom offline. Bisa kita kasih petunjuk. Kita berikan materi tugas Classroom offline atau materi Classroom offline. Kemudian dibawanya lagi tugas Classroom offline. Dibawanya kita kasih tugas pelajari materi dan tulis
kesimpulan minimal 1 halaman, kemudian upload di Classroom. Itu. Nah, sesudah itu kita boleh menambahkan materi, karena nanti ini akan kita lihat apakah peserta, siswa atau mahasiswa dapat melihat walaupun dalam keadaan offline atau tanpa jaringan atau tanpa internet. Silahkan diklik tambah, kemudian file, kemudian dipilih upload, kemudian pilih browser ini. Ya, silakan dicari. Misalnya materi Classroom pertama. Proses. Ya sudah. Kita tambah satu ini tadi format PDF. Kita tambahkan satu format JPEG. Sama prosesnya. Nah ini. Nah ini sudah ada 2. Bapak Ibu sekalian, tadi itu kita membuat soal di laptop sebagai guru atau dosen. Nah, bagaimana kalau kita sebagai siswa atau mahasiswa ingin melihat tugas secara offline? Tentunya yang pertama adalah kita masuk di dalam Classroom kita masing-masing. Jadi silahkan diklik di HP masing-masing aplikasi Classroom. Setelah masuk silahkan diklik tanda tambah di bawah. Kemudian karena kita sebagai siswa atau mahasiswa maka gabung ke kelas. Silahkan diklik gabung ke kelas. Kemudian silahkan masukkan kode kelas. Ya kalau sudah silahkan diklik gabung di pojok kanan atas. Jadi sekarang ini kita sudah bergabung ya. Nah bagaimana kalau kita ingin melihat tugas? Jadi silahkan diklik tugas kelas di bawah ini, tengah tugas kelas. Kemudian klik Classroom offline. Kemudian diklik panah ke atas ini. Ya, muncul tugas kita, silahkan dicoba untuk dibuka. ADS Collection ini dalam bentuk PDF. Ya, ini bisa terbuka. ADS Collection dalam bentuk JPEG. Ini bisa terbuka. Karena memang pada saat ini kita masih online. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita ingin melihat secara offline. Tentunya yang harus kita lakukan, klik di forum ini di pojok kiri bawah. Setelah itu di garis 3 di atas silahkan diklik. Kemudian dipilih folder kelas. Diklik folder kelas. Ya kalau tidak langsung terbuka silahkan di-refresh saja. Sesudah itu silahkan diklik tutorial kelas A. Nah, kalau sudah, maka disinilah kita akan mengatur. Jadi pada saat ini kita mengatur itu masih secara online. Jadi nanti setelah itu silahkan dimatikan atau di-off-kan kuotanya untuk dipelajari secara offline. Jadi caranya klik titik 3 ini. Di dalam ini ada tulisan sediakan saat offline. Silahkan diklik itu. Yang satu juga yang dalam bentuk JPEG silahkan diklik. Kemudian sediakan saat offline. Jadi file ini sudah tersedia pada saat offline. Jadi nanti kalau siswa tidak menggunakan lagi kuota maka itu bisa melihat atau mempelajari materi ini secara offline. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin membuka secara offline? Jadi kita matikan dulu. Matikan WiFi. Saya pakai mode pesawat supaya data juga tidak aktif. Anda tidak dapat menggunakan fitur panggilan pesan dan data seluler. Oke, sekali oke. Ya, sekarang kita coba buka. Tugas baru Classroom offline. Ya, klik ini, klik arah panah ke atas. Nah, sekarang di bawah ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya bisa diperhatikan. Tidak dapat tersambung. Periksa apakah Anda tersambung ke internet atau tidak. Karena memang tadi kita sudah matikan WiFi, kemudian kita aktifkan mode pesawat. Untuk memastikan bahwa tidak ada data yang terhubung ke HP ini. Sekarang kita buka. Nah ini materi ini tetap masih bisa terbuka walaupun kita dalam keadaan offline.
Kita buka lagi yang satu. Ya, semuanya terbuka. Nah, seperti itu adik-adik sekalian, bagaimana caranya kita membuka classroom secara offline. Tentunya kalau ini kita bisa gunakan maka sangat menghemat dalam penggunaan data. Dan perlu saya sampaikan bahwa pengaturan tadi itu tetap dilakukan secara online. Nanti kalau sudah kita atur untuk beralih ke offline, maka di rumah atau di mana saja kita bisa membuka classroom kita, mempelajari materi-materi yang diberikan oleh guru atau dosen secara offline. Dan Bapak Ibu semuanya, adik-adik siswa dan mahasiswa, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng agar channel ini dapat berkembang supaya saya bisa terus membuat video-video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya, siapa tahu ada yang membutuhkan. Demikian dari Kurir Tutorial. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.